Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, memang orang sakit membutuhkan tabib. Tapi kalau pertanyaannya, apakah orang sehat tidak membutuhkan tabib juga? Maksudnya, apakah orang sehat tidak butuh dokter juga? Supaya kesehatannya tetap terjaga. Butuh enggak? Butuh. Baik, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa tabib atau dokter pun dibutuhkan oleh orang yang lebih-lebih dibutuhkan oleh mereka yang sakit, tetapi orang sehat pun tetap butuh kehadiran untuk bisa mempertahankan kesehatannya. Jadi kita bisa melihat itu. Kenapa? Karena begini, ibu bapak, Tuhan Yesus kan mengatakan identik orang sakit itu dengan orang yang berdosa. Sedangkan orang sehat itu orang yang tidak butuh, misalnya tidak punya dosa gitu ya, tidak butuh kehadiran Tuhan lagi. Nah, yang hadir di sini kan orang-orang yang suci kan ya, betul kan? Ada harapan ke situ kan ya? Paling tidak ada harapan ke situ bahwa ini yang hadir di gereja ini adalah orang-orang yang suci, ya kan? Kalau Tuhan hanya hadir untuk orang berdosa, berarti Tuhan tidak hadir untuk kita dong yang suci, atau yang berjalan menuju kepada kesucian itu. Kita tetap butuh Tuhan supaya kita tahu mana yang betul-betul sungguh-sungguh ini sabda Tuhan, dan mana yang di saat kita merasa lengah, merasa istilahnya itu terpuruk, kita tetap ada genggaman untuk menuntun kita menuju kepada keselamatan. Yang penting adalah keselamatan. Nah, Tuhan sekarang memanggil Matius. Kalau ditanya, kira-kira Tuhan memanggil Matius itu ada apa sih? Kenapa sih kok Matius dipanggil Tuhan? Apakah karena Tuhan itu kekurangan rasul, lalu dia memanggil Matius? Ada apa sih Matius dipanggil Tuhan? Ibu, bapak, saudari-saudari terkasih, dalam nas Injil Matius memang ditulis nama Matius. Tapi dalam Injil yang lain tidak ditulis nama Matius, tetapi orang Lewi. Orang Lewi. Ditulis orang Lewi, ada dipanggil untuk ikut Tuhan dengan ikutlah aku. Tetapi nama Matius hanya ditulis di dalam Injil Matius ini saja. Yang lain-lain ditulis orang Lewi. Nah, orang Lewi itu sebetulnya tempatnya itu bukan di tempat pemungut cukai. Tapi orang Lewi adalah suku yang dikhususkan semenjak zaman Musa untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam. Jadi kerjanya ya di sinagoga untuk mewartakan sabda-sabda Tuhan di sana. Untuk mengajak orang untuk bisa berdoa menghadap hadirat Tuhan. Maka Matius dipanggil Tuhan karena posisinya, tempatnya tidak sesuai dengan dia, yaitu untuk menjadi
pewarta kehadiran Tuhan dan mengajak seluruh umat untuk bisa bersekutu untuk menghadap hadirat Tuhan. Ini identitas orang Lewi. Dan Tuhan melihat bahwa memang kemampuan Matius ini, karena dia pemungut cukai, maka dia mempunyai kemampuan untuk misalnya manajemen keuangan. Tetapi Tuhan tidak memilih Matius menjadi bendahara. Yang dipilih menjadi bendahara adalah Yudas Iskariot. Kenapa? Karena kedudukan Matius sebagai orang Lewi adalah untuk mewartakan. Jadi konsisten pemilihan itu. Tidak dikembalikan, oh dia mentang-mentang mempunyai ilmu manajemen untuk keuangan, lalu dijadikan bendahara untuk kelompok besar. Ada orang yang bertanya, apakah kelompok Tuhan Yesus itu butuh bendahara? Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, begini, kelompok Tuhan Yesus kalau pergi kemana-mana itu kan tidak, Tuhan Yesus tidak sendirian, tetapi selalu bersama dengan minimal 12 murid, betul? Tetapi apakah yang datang itu selalu 12 murid? Tidak ada banyak, pasti akan ada banyak. Murid perempuannya juga ada enggak? Ada. Kalau itu kelompok besar, butuh manajemen untuk makan enggak? Yang ngasih makan siapa? Pasti akan ada orang yang mengurusnya. Dan kalau makan, mereka harus beli juga kan? Maka butuh ini. Kan mereka kan bukan kelompok Kaipang. Kaipang itu kalau menurut Koping Ho itu adalah kelompok pengemis, itu partai pengemis. Itu menurut Koping Ho. Kan bukan itu. Tapi mereka membutuhkan supaya tetap dalam pewartaan ini mereka tetap bisa hidup. Ibu bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka kita bisa melihat ada sesuatu. Nah, kalau Tuhan sekarang memanggil diri kita untuk menjadi pengikutnya, atas dasar apa? Atas dasar apa? Ya, sebetulnya sederhana, atas dasar bahwa kita ini sebetulnya adalah anak-anak Allah, dan kita dengan baptisan itu kita dipanggil untuk menghadap hadirat Tuhan, itu untuk dikembalikan martabatnya menjadi anak-anak Allah. Dan kalau menjadi anak-anak Allah, maka sikap kehidupan kita dalam tutur kata maupun tindakan kita harus menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah itu juga. Jadi kita bisa melihat identitas anak-anak Allah itu yang macam apa, yaitu seperti sikap Tuhan itu sendiri. Tuhan menginginkan belas kasih, maka identitas kita sebagai anak-anak Allah adalah kita mampu untuk berbelas kasih. Dalam relasi kita dengan Tuhan pun bukan pertama-tama persembahan yang mau kita serahkan kepada Tuhan, tetapi belas kasih kita yang kita terima dari Tuhan itu, apakah juga kita bagikan kepada sesama kita juga, sehingga sesama kita bisa merasakan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Nah, kalau ya, maka kita sebetulnya sudah memperlihatkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Tuhan menginginkan bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah diperlihatkan. Kenapa begitu? Karena begini ibu bapak, kita dipanggil oleh Tuhan bukan karena jasa kita terhadap Allah. Kita nggak punya jasa apapun terhadap Tuhan. Apakah kita juga sudah istilahnya itu menjadi sesuatu yang bisa diandalkan oleh Tuhan? Belum juga. Tetapi identitas kita sebagai ciptaan Tuhan, puncak ciptaan sebagai manusia, dikembalikan lagi di dalam identitas yang sebenarnya. Nah, ibu bapak, saudari saudara terkasih, maka kebaikan yang kita terima ini melulu karena kasih Tuhan, sehingga kita tidak bisa menyombongkan diri kita di depan Tuhan. Kita tetap harus rendah hati. Dengan seperti itu, maka mari
kita mencoba untuk memperlihatkan identitas kita sebagai anak-anak Allah di depan semua orang. Selamat merenungkan.